Salam saudara-saudara, apa kabarmu hari ini? Saya pastikan kabar kita kabar luar biasa. Amin saudara-saudara. Karena Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa. Sampai saat ini kita boleh bertemu lagi pada pelajaran rohani, pelajaran Alkitab yang keempat. Saya pribadi berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah membuka channel ini dan sudah kita belajar bersama-sama. Dan saya berterima kasih juga karena saudara sudah membagikan pelajaran yang lalu kepada teman-teman kita. Dan saya pastikan saudara-saudara pada pelajaran yang keempat ini, saudara-saudara kita akan belajar bersama-sama. Dan saya bermohon saudara bagikan pelajaran ini kepada teman-teman kita yang lain untuk kita boleh belajar bersama-sama. Bersama dengan saya, Pendeta Lere Bulan Longdong, saya akan menuntun pelajaran ini. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kebutuhan kami pada hari ini adalah kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk mempelajari firman Tuhan. Hamba-Mu akan menuntun pelajaran ini, karuniakan hikmat akal budi surga. Kami menyerahkan firman ini ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, judul pembahasan kita panjang minggu ini adalah kuasa doa mengantarai untuk orang lain. Ayat hafalan terdapat di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini memberikan satu alasan penting mengapa kesembuhan seringkali tidak ada dalam masyarakat Kristen. Karena dosa harus diakui kepada Tuhan dan doa yang sungguh-sungguh bagi satu sama lain harus dipanjatkan kepada Allah. Dan orang percaya diarahkan untuk saling mengampuni, memaafkan, sehingga ada kuasa ketika saling mendoakan, karena seorang yang baik memiliki kuasa doa yang besar. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita mencari Allah dan menjadi perantara bagi orang lain, maka Allah akan bekerja di dalam hati kita sendiri untuk mendekatkan kita kepadanya dan memberi kita hikmat ilahi untuk bekerja dengan penuh kuasa, dengan cara yang tidak dapat kita lihat, untuk menjangkau semua orang bagi kerajaan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa dampak kuasa doa orang benar itu? Dampaknya adalah menolong mereka untuk mengalahkan iblis. Di dalam Daniel pasal 4 ayat 12 dan ayat 13. Efesus pasal 6 ayat 12, ayat 13 dan ayat 18. Dalam pertentangan yang besar antara baik dan jahat, doa harus kita layangkan bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Ini akan membuat perbedaan jika kita berdoa untuk seseorang yang tidak mengenal Kristus. Itu akan membuka seluruh berkat ilahi untuk mengalir dalam kehidupan mereka. Dan Allah akan mengaruniakan kepada kita kekuatan untuk menang dalam konflik kosmik. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dampak doa orang yang benar adalah membawa yang terhilang kepada Kristus. Yakobus pasal 5 ayat 20. Mendekatkan mereka pada Allah, membuka jalan bagi kehidupan dengan penuh dengan roh, mendatangkan kuasa untuk melayani dan membangun secara rohani, memberikan wawasan mengenai pemeliharaan Kristus. Ketekunan kita dalam doa adalah pengakuan bahwa kita mengakui ketergantungan kita pada Allah untuk menjangkau tiap individu yang kita doakan. Dan ini juga memberikan hikmat pernyataan dan pengenalan akan Kristus. Dalam Efesus 1 ayat 15 sampai 21. Membawa kesembuhan, meloloskan mereka dari kesukaran, memuliakan Allah,
dengan pujian dan ucapan syukur, memberi kebijaksanaan dan ketajaman rohani. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 15, Mazmur pasal 34 ayat 5 sampai 8, Filipi 1 ayat 19, Mazmur pasal 100 ayat 4. Ini adalah doa pengantara Paulus bagi orang-orang percaya di Efesus yang luar biasa, penuh dengan janji, kasih, dan pengetahuan yang datang dari mengenal Yesus, agar kita menjadi apa saja yang Allah inginkan supaya kita hidup dan ada di dalam Dia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dampak doa orang yang benar membawa kasih karunia dan sejahtera, menjadikan kehadiran Kristus bagi mereka, dan memastikan mereka akan keselamatan akhir dan syafaat Kristus bagi mereka. Dan doa syafaat adalah senjata perkasa dalam pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, Ibrani pasal 7 ayat 25, dan Daniel pasal 10 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang terjadi ketika kita menjadi pendoa syafaat bagi orang lain? Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai ayat 16, ketika kita berdoa untuk orang lain, maka kita menjadi saluran berkat Allah bagi mereka, dan Allah mencurahkan sungai air kehidupan dari tahta sorga melalui kita kepada mereka. Dan saudara-saudara, seluruh bala tentara iblis akan gemetar mendengar suara doa syafaat yang sungguh-sungguh, dan doa menghubungkan kita dengan sumber kekuatan ilahi dalam pertempuran untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Ketika kita berdoa untuk orang lain, saudara-saudara, maka Allah akan menghormati komitmen kita kepadanya dan ketergantungan kita pada kuasanya, dengan menggunakan semua sumber daya surga untuk mengubah kehidupan manusia. Doa-doa yang dilayangkan dengan iman tidak pernah akan hilang, saudara-saudara, tapi selalu dijawab dengan cara yang sama untuk semua dan untuk hal tertentu yang kita harapkan. Saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak mungkin selalu melihat jawaban langsung pada orang-orang yang kita doakan, tetapi Tuhan menggerakkan hati mereka dengan cara yang hanya kita ketahui kelak dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Maha besar Bapa di surga, kami bersyukur atas kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih, dengan pelajaran ini dapat memotivasi kami untuk kami boleh melayani Tuhan. Kami saling mendoakan satu sama lain, sehingga kami boleh tetap dikuatkan, dan kami boleh mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Hamba-Mu berdoa untuk saudara kasih kami yang akan membuka channel ini, dan kami akan belajar bersama-sama. Bapa, karuniakan Roh Kudus sehingga mereka juga dimampukan untuk mempelajari firman Tuhan bersama-sama, dan kami dituntun untuk mengerti maksud Tuhan ketika kami mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa saat ini untuk pergumulan yang sedang kami hadapi di seluruh muka bumi ini, untuk virus corona. Tuhan kiranya memberkati kami. Tuhan akan sanggupkan kami untuk kami boleh dapat melewati akan pergumulan ini, dan kami yakin bahwa Bapa akan bebaskan kami. Kami akan melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, menjadi berkat bagi diri kami, keluarga kami, dan menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa pada sehari ini untuk pemimpin organisasi gereja Tuhan di muka bumi ini, para hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk tugas yang mulia ini. Tuhan karuniakan hikmat, akal budi, kekuatan, kesehatan, ketabahan, sehingga dalam tugas pelayanan mereka melakukan dengan baik demi kemuliaan bagi nama Tuhan, menuntun umat-umat Tuhan, memotivasi umat-umat Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan, memotivasi umat Tuhan untuk setia membantu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan ini selesai, Tuhan datang dan selamatkan kami. Kami berdoa juga untuk saudara kasih kami dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada. Bapa, kiranya karuniakan roh sukacita, pulihkan hidup mereka, sehingga mereka berkomitmen juga untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa,
untuk berkat rohani yang Tuhan karuniakan bagi kami hari ini. Terima kasih Bapak sudah dengar dan jawab doa kami. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.